Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat pertama-tama kita tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan ridhonya, izinnya, karunia-Nya bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka proses belajar melalui sistem daring. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir mengajak hambanya, umatnya, jamaahnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan memperbaiki akhlak seseorang atau jamaahnya. Yang paling dinanti-nanti adalah kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau ketika nanti di padang mahsyar. Kita sepakat kata syukur sudah saya sampaikan, dan karena ini pertemuan yang pertama kali, mungkin mahasiswa juga belum tahu siapakah saya, bagaimana gayanya dan actionnya. Jadi inilah sosoknya. Nama saya Pak Carto Nuryanto, lahir di Tegal. Pendidikan terakhir adalah S3 dengan disertasi tentang narkoba dari Universitas Unisula Semarang. Anak saya 4, satu lulusan akademi kepolisian, yang 2 lulusan akademi angkatan darat, yang ketiga lulusan akademi angkatan laut, dan yang terakhir cewek lulus kedokteran sementara lagi intensif di Rumah Sakit Pastabik Pati. Istri 1 tinggal di Kota Kudus, jadi Melati Nolbito, Gang 2, kalau lulusnya Gang 1, kalau lebih jelasnya dari Bekirendang ke arah selatan 12 ada gang, ambil kanan ada rumah stainless, itulah rumah saya. Dan mungkin bertanya, kenapa disertasinya tentang narkoba? Kebetulan saya sebelum jadi Pak dosen ini mengabdi di Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 35 tahun dan lebih banyak tugas di bidang penegakan hukum, dalam kurung Direktorat Reserse. Cukup dalam perkenalan. Jadi rekan-rekan mahasiswa silahkan ikuti apa yang menjadi peraturan urusan di dunia perkampusan. Hukum pidana ini batasannya ya rekan-rekan mahasiswa ngerti semua. Deskripsi singkat tentang mata kuliah. Mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengertian hukum pidana sampai dengan jenis-jenis pidana dan teori pemidanaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar untuk memahami konsep-konsep hukum pidana dan menjadi persyaratan untuk mata kuliah berikutnya. Saya akan memberikan suatu narasi tentang bagaimana definisi hukum. Karena di Indonesia ini ada 53 definisi tentang hukum. Saya kasih narasi. Hukum adalah suatu kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang telah disahkan oleh lembaga negara, disahkan apabila ada pelaku tindak pidana atau pelaku pelanggaran, maka si pelaku itu akan dikenakan sanksi. Nah, itu namanya jenis pidana. Kalau berbicara tentang teori pemidanaan, jadi bahwa sanksi itu ada 2.
sanksi penjara maupun sanksi administrasi. Secara khusus kalau sanksi pidana mulai dari hukuman mati sampai hukuman penjara. Kalau administrasi bisa perampasan hak administrasi dan juga bisa membayar satu denda. Dalam materi perkuliahan ini, rekan-rekan mahasiswa harus perlu diketahui bahwa konsep teori hukum pidana berdasarkan buku teks, buku ajar, dan peraturan perundang-undangan. Sifat dan ruang lingkup hukum pidana, sejarah hukum pidana, pengertian tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana. Teori kesalahan dan kealpaan, alasan penghapusan pidana, ajaran kausalitas, dan jenis-jenis pidana atau teori pemidanaan. Dari kesekian, saya yang pernah selama dinas di kepolisian, saya akan mengambil satu contoh kesalahan dan kealpaan. Di dalam kesalahan dan kealpaan itu merupakan bagian dari delik culpa. Jadi dalam bahasa hukumnya unsur pasalnya bahwa barang siapa dengan kealpaannya karena bukan kesengajaannya mengakibatkan matinya orang, kerugian materi. Di sini kealpaan di sini adalah tidak ada faktor kesengajaan. Nah, ini kecenderungan kepada pelanggaran kecelakaan lalu lintas. Oke? Nah, tapi kalau alasan penghapusan pidana ada. Jadi orang yang melakukan suatu peristiwa pidana, dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ada gangguan jiwa. Gila. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Jadi untuk materi ini akan dilanjutkan sebagaimana mestinya. Dalam pustaka ada beberapa macam, saya hanya menyebutkan salah satunya adalah Barbahan Nawawi Arif. Judulnya Kapitas Lekta Hukum Pidana dari PT Citra Hadiah Bakti 2003. Mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, nah dengerin nih ya, metode pembelajaran saya akan memilih ada 5 kriteria. Yang pertama tentang ceramah, yang kedua rekan-rekan mahasiswa akan diberi penugasan dan sistemnya adalah tanya jawab, kita diskusikan ya. Yang terakhir adalah metode lain yang relevan dengan sistem daring. Penilaian bahwa ada rekan-rekan membuat satu bentuk karya tulis dengan presentasinya 20%, sisipan 20%, UTS ujian tengah semester 25% dan UAS 35%. Sistem perkuliahannya sesuai dengan kebijakan kampus, kuliah dilaksanakan dengan sistem daring. 2 aplikasi yang digunakan Viklas melalui Smooth. Yang ketiga, kuliah dimulai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini perlu saya garis bawahi. Kuliah dimulai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya tekankan betul. Yang keempat, penulisan karya tulis dilakukan secara kelompok sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau misalnya di dalam kelas ini ada jumlah 30 mahasiswa, kalau misalnya silakan mau dibagi per berapa, kalau satu kelompok 6, ya monggo 5. Oke? Dan juga dikirim sebelum hari hanya. Karena ini sudah habis waktunya, saya mengucapkan terima kasih. Dan rekan-rekan mahasiswa betul-betul diperhatikan apa yang menjadi garis bawahan dan narasi saya tadi. Untuk perkuliahan lebih lanjut, apabila ada suatu kendala dan masalah, tolong nanti sampaikan melalui kontaknya dan WA atau ketemu langsung dengan saya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.